Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Desti Wulandari. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa juga untuk terus menjaga prokesnya ya, protokol kesehatannya. Mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir ya. Bagaimana belajarnya? Apakah sudah matang teman-teman? Banyak materi yang sudah kalian pelajari belum nih? Harus selalu tetap semangat, oke? Biar nanti usaha kalian itu akan membuahkan hasil yang kalian inginkan. Di video kali ini aku akan sedikit sharing ya, mungkin aku sharing pengalaman aku dulu ketika persiapan menuju tes CPNS ya. Mungkin nanti kalian kalau sepaham dengan aku, cara belajarnya kalian bisa terapkan di persiapan belajar kalian. Bisa untuk persiapan CPNS ataupun P3K. Jadi waktu dulu itu aku persiapan tes CPNS itu belajarnya secara otodidak nih teman-teman ya. Tapi alhamdulillah karena sudah rezekinya dan juga berkat doa orang-orang sekitar aku bisa lolos dalam CPNS. Jadi ada beberapa tips maupun teknik belajar yang aku terapkan selama persiapan CPNS kemarin nih teman-teman. Pokoknya jangan sampai kalian skip videonya, oke? Tips yang pertama, jadwal belajar ya. Jadwal belajar. Buatlah jadwal belajar kalian yang menurut kalian itu akan konsisten untuk kalian lakukan. Oke, buat jadwal belajar yang konsisten. Kalau dulu aku waktu dalam seminggu itu, waktu belajarnya aku gunakan setiap hari teman-teman ya. Jadi ada 7 hari, 2 hari untuk belajar TIU, 2 hari untuk belajar TWK, dan 2 hari itu untuk belajar TKP. Lalu 1 harinya lagi aku gunakan untuk evaluasi atau untuk mengadakan tryout teman-teman ya. Jadi itu sangat melatih aku dalam melakukan manajemen waktu. Oke? Yang penting kalian itu lakukannya secara konsisten. Mau kalian lakukan misalkan 1 harinya itu selama 1 jam atau 2 jam atau berapapun itu lamanya, pokoknya kalian jangan sampai bolong ya, jangan sampai bolong melakukan belajar setiap harinya. Jangan lupa juga teman-teman, jadi sebelum kalian mengawali belajar dan mengakhiri pembelajaran itu jangan lupa berdoa ya. Jadi kita niatkan dulu hati kita untuk belajar, panjatkan dulu doa keinginan kita supaya ilmunya itu mudah untuk dimengerti oleh kita ya. Pasti di antara kalian ini ada yang berpikir, kan aku itu sibuk ya, sibuk bekerja, mungkin sibuk mengurus rumah tangga ataupun sibuk dengan hal-hal yang lainnya. Itu tidak masalah ya teman-teman, tergantung dari kaliannya aja nanti punya waktunya itu berapa lamanya atau waktu senggangnya itu. Misalkan kalau kalian punya waktunya hanya setengah jam nih ya untuk bersantainya, kalian gunakan untuk belajar sedikit-sedikit. Yang penting kalian itu bisa menjaga konsisten kalian dalam belajar sehingga nanti kalian kedepannya pun akan terbiasa loh teman-teman. Aku juga seperti itu. Jadi ketika aku mau melewatkan 1 hari untuk belajar itu rasanya sayang banget gitu ya, waktunya 1 hari itu terbuang tidak hadir untuk belajar. Yang mana nih otak aku itu bisa dengan mudah mencerna atau memahami materi yang sedang aku pelajari. Biasanya aku selalu menyempatkan waktu, yaitu waktu ketika sebelum subuh sampai jam 5. Wah, itu waktu yang sangat enak buat kita gunakan untuk belajar ya. Teman-teman boleh mencobanya. Tips yang kedua yaitu gunakan berbagai sumber
bahan untuk belajar ya. Jadi perbanyaklah referensi, jangan hanya dari satu referensi saja kalian belajar. Yang pertama, sumber pertama yang aku gunakan adalah buku. Jadi aku cari-cari dulu buku di Gramedia. Dan kalian juga ketika membeli buku jangan asal beli, teman-teman, lihat dulu isinya. Kan biasanya kalau di toko buku itu suka ada ya buku yang sudah dibuka. Nah, itu bisa kalian buka-buka dulu bagaimana isinya, apakah isinya bagus dan sesuai dengan yang kalian butuhkan. Menurut aku kita itu wajib punya ya teman-teman nih sumber buku ini, karena itu sangat membantu aku dalam mengerjakan soal-soal. Jadi banyak soal yang aku dapatkan dari buku, bukan soalnya sama ya teman-teman, tapi tipe soalnya itu hampir sama, sehingga dapat sehingga dapat melatih nalar kita atau kemampuan kita dalam mengerjakan soal. Kan semakin banyak kalian berlatih soal, maka semakin mahir juga kemampuan kalian dalam mengerjakan soal. Sumber yang kedua yang aku gunakan adalah melalui aplikasi di Android. Banyak tuh ya teman-teman, kalian searching aja di Play Store, itu banyak aplikasi mengenai CPNS, banyak soal-soal latihan yang ada di aplikasi tersebut. Kalian bisa gunakan untuk mengerjakannya. Misalkan ketika kalian punya waktu luang di luar, tapi kalian itu ingin belajar, nah kalian bisa sambil isi-isi tuh soal di aplikasi Androidnya. Yang penting kita itu bisa dapat informasi dari aplikasi-aplikasi tersebut. Terus sumber yang ketiga yang aku gunakan adalah aku belajar lewat YouTube, teman-teman. Ini sumber belajar yang sering aku gunakan, karena aku itu tipe belajarnya adalah tipe belajar yang harus sambil mendengar dan sambil melihat teman-teman ya, dan juga sambil bergerak, yaitu mengerjakan soal. Sekarang sudah banyak yang share-share juga mengenai materi CPNS ataupun P3K, jadi kalian bisa mendapatkan materi di YouTube itu dengan mudah ya. Nah, itu dia teman-teman sumber-sumber yang aku gunakan. Jadi aku biasa belajarnya itu pengalaman aku dari buku, terus juga dari aplikasi di Play Store dan juga dari YouTube. Biasanya aku menggunakan sumber-sumber itu untuk belajar. Tips yang ketiga, buat catatan mengenai materi yang kalian pelajari ya. Jadi kalian punya buku khusus tuh ya untuk sebagai catatan penting ketika kalian belajar. Misalkan aku itu punya buku untuk TIU, untuk TWK, dan untuk TKP. Nah, jadi kalian bisa catat-catat itu di buku kalian jika ada materi yang kalian temukan ketika kalian belajar. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu kita butuh lagi ataupun untuk mengulang pembelajaran kita, materi kita yang sudah dipelajari itu bisa dilihat-lihat buku catatan kitanya. Tips yang keempat adalah jangan lupa untuk melakukan evaluasi belajar. Nah, ini sangat penting banget nih teman-teman, kalian itu harus melakukan evaluasi belajar yang telah kalian lakukan, oke? Misalkan ini, aku sering lakukannya itu kan tadi yang 1 hari, aku gunakan untuk tryout dan juga untuk evaluasi mengenai materi-materi yang sudah aku pelajari. Jadi aku lihat-lihat lagi di tryout tersebut mana materi yang belum aku pahami, yang aku itu masih banyak melakukan kesalahan nih. Misalkan aku lihat nih di materi TIU, aku itu kok banyak salahnya di materi perbandingan misalkan. Nah, aku pelajari lagi tuh lebih mendalam di materi perbandingan. Jadi perdalam lagi dan cari sumber-sumbernya gitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk melakukan evaluasi. Tips yang terakhir, tips yang kelima, yaitu buat catatan motivasi. Ini dulu aku lakukan saja, jadi aku sering buat tulisan berupa motivasi, mau aku tempelin di lemari, aku tempelin di terus pintu kamar, ataupun aku sering jadikan
wallpaper di handphone aku. Jadi ketika aku misalkan mau males-malesan nih, aku males hari ini untuk belajar, mending lihat handphone atau mending main handphone, chattingan atau apa. Jadi aku ketika melihat tersebut, kata-kata motivasi tersebut itu jadi jadi tumbuh lagi gitu semangatnya teman-teman. Jadi kalau kebaca tuh yang tadinya males, jadi berpikir, oh iya ya kan tujuan aku itu pengen ini, jadi aku gak boleh bermalas-malasan, jadi harus selalu berusaha belajar, sayang loh waktunya kita tinggal. Kalau buat aku, kata-kata motivasi tersebut itu sangat berpengaruh teman-teman ya, jadi ada efek positifnya buat aku. Jadi ketika aku baca tuh ya sebagai penyemangat saja, sebagai penghilang rasa malas untuk belajar. Kalian boleh coba tulis motivasi itu, apakah efeknya, dampaknya sama buat kalian rasanya atau bagaimana? Nanti kalian share ya pengalaman kalian mengenai hal tersebut. Nah, itu dia teman-teman tips dan trik yang aku lakukan selama aku persiapan tes CPNS. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk persiapan tes CPNS, tes P3K ataupun tes-tes yang lainnya. Kalian boleh terapkan tips persiapan dari aku ini sebagai bahan referensi untuk persiapan kalian nanti. Sekian dulu teman-teman video aku kali ini, sharing mengenai persiapan belajar aku selama tes kemarin. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, oke teman-teman. Jaga semangat kalian agar tidak pudar, karena waktu kita itu semakin sedikit untuk persiapan tes nanti. Aku doakan mudah-mudahan cita-cita tujuan teman-teman semua untuk bisa lolos di tes nanti itu, tes CPNS ataupun tes P3K bisa terwujud ya, amin mudah-mudahan. Jangan lupa untuk terus berusaha dan juga berdoa. Minta doanya kepada orang-orang sekitar, terutama kepada kedua orang tua, dan jangan lupa untuk bersedekah ya teman-teman. Siapa tahu doa dari orang-orang yang kita bantu itu adalah doa yang mengiringi kita, yang mengiring kita menuju ke tujuan kita. Ya, mudah-mudahan, amin. Sekian dulu video aku kali ini, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.